Saudara, semenjak era pencerahan hingga zaman modern ini, itu banyak sekali kritik yang dilontarkan terhadap agama. Beberapa filsuf bahkan menyatakan bahwa agama adalah penghalang bagi kemajuan manusia. Sebuah pandangan yang kerap kita dengar hingga hari ini, ya kan? Ya, kalian tahulah filsuf seperti Karl Marx, ya, Friedrich Nietzsche, Voltaire. Itu mereka menuduh agama, khususnya agama Kristen, sebagai penyebab stagnasi, penindasan, dan kemunduran. Menurut mereka, agama itu membuat manusia berpaling dari realitas dunia dan menerima penderitaan dengan pasrah, tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan di sekitar mereka. Bahkan mereka menyatakan bahwa agama melumpuhkan kreativitas, kebebasan berpikir, dan inovasi. Lebih jauh lagi, mereka berargumen bahwa agama hanya mementingkan kehidupan setelah mati dan mengabaikan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan politik yang nyata di dunia ini. Namun teman-teman, apakah ini benar? Benarkah agama, terutama kekristenan, dan doktrin-doktrin yang diajarkan di gereja itu justru menghalangi manusia untuk berkembang maju? Atau mungkin ada pemahaman yang keliru tentang peran agama dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat luas dari kita sendiri? Kita akan melihat bagaimana pengabaian terhadap doktrin, pengajaran-pengajaran yang benar itu berdampak negatif, bukan hanya pada kehidupan rohani sebenarnya, tapi juga pada kehidupan praktis. Dan akhirnya kita akan menjawab pertanyaan besar. Bagaimana doktrin bisa memberikan perspektif yang tidak hanya membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga membantu menciptakan masyarakat yang adil, yang makmur, dan negara yang lebih maju. Maka saya mengajak teman-teman untuk mengikuti pembahasan ini dari awal sampai akhir, karena kita akan melihat dan menemukan bahwa teologi yang benar bukanlah penghalang, melainkan dasar bagi kehidupan yang teratur, sejahtera, dan penuh berkat, baik bagi gereja maupun bagi bangsa. Setiap filsuf yang berpengaruh di dunia barat itu berpendapat bahwa agama, terutama agama Kristen, adalah penghalang bagi kemajuan manusia. Pandangan mereka seringkali didasarkan pada kritik terhadap otoritas agama yang dianggap membatasi kebebasan individu dan menghalangi perkembangan pemikiran kritis. Karl Marx, seorang pemikir komunis terkenal, dia menyebut agama sebagai candu masyarakat, sebagai opium of the people. Bagi Marx, agama memberikan janji-janji tentang kebahagiaan di dunia yang akan datang, sehingga orang-orang yang hidup dalam penderitaan, kemiskinan, dan penindasan itu menjadi pasrah terhadap kondisi mereka di dunia ini. Menurut Marx, agama adalah alat yang digunakan para penguasa untuk menjaga status quo, karena dengan berfokus pada keselamatan akhirat, orang-orang yang tertindas gak lagi mencari perubahan sosial atau memperjuangkan hak-hak mereka di dunia ini. Marx juga menganggap bahwa agama berfungsi sebagai pelarian dari penderitaan yang nyata. Dalam pandangannya, daripada mengatasi akar permasalahan ketidakadilan sosial, agama justru mengalihkan perhatian dengan menawarkan kenyamanan spiritual semata tanpa memberikan solusi konkret. Friedrich Nietzsche, filsuf yang terkenal dengan pernyataan Tuhan telah mati atau God is dead, juga memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap agama, khususnya Kristen. Nietzsche menilai bahwa agama Kristen mengajarkan nilai-nilai seperti kerendahan hati, pengampunan, dan kepasrahan yang menurut dia membunuh potensi kekuatan manusia. Dalam bukunya The Spoke Zarathustra, ia menggambarkan bagaimana agama telah menciptakan manusia-manusia yang lemah, bergantung, dan gak berani mengatasi tantangan hidup. Bagi Nietzsche, manusia itu harus mengatasi agama dan nilai-nilainya untuk menjadi Übermensch atau manusia yang unggul, yang gak dibatasi oleh moralitas agama. Agama dipandang mengajarkan kelemahan dan mendorong manusia untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Nietzsche menilai ini sebagai bentuk penghinaan terhadap kekuatan manusia untuk menemukan takdirnya sendiri dan melawan keadaan hidup yang sulit. Sigmund Freud, seorang psikolog, itu menambahkan bahwa agama adalah bentuk ilusi yang dibuat manusia untuk menghadapi rasa takut akan kematian dan ketidakpastian hidup. Dalam karyanya The Future of an Illusion, Freud berpendapat bahwa agama adalah hasil dari ketidakmampuan manusia untuk menerima kenyataan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Menurut Freud, konsep Tuhan dan kehidupan manusia setelah kematian adalah proyeksi dari keinginan manusia untuk memiliki figur ayah yang melindungi mereka dari penderitaan dan bahaya. Sigmund Freud mengatakan bahwa agama itu tidak memberikan solusi nyata terhadap masalah-masalah kehidupan, melainkan hanya memanjakan manusia dengan harapan-harapan palsu yang membuat manusia gak berusaha mencari jawaban atas solusi yang rasional. Dia percaya bahwa peradaban manusia akan lebih maju jika bisa melepaskan diri dari kebutuhan terhadap agama dan mengandalkan ilmu pengetahuan serta rasionalitas. Voltaire, salah satu tokoh utama abad pencerahan, itu juga menentang agama yang terorganisir.
Baginya agama adalah bentuk dari takhayul yang memperbudak pikiran manusia dan menindas kebebasan berpikir. Voltaire sering menyerang gereja karena menurutnya gereja menggunakan ketakutan terhadap Tuhan dan kehidupan setelah mati untuk mengontrol masyarakat. Dan dia percaya bahwa agama mengajarkan ketaatan buta dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan penalaran. Jean-Jacques, meskipun juga seorang filsuf pencerahan, dia menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap agama. Dalam bukunya The Social Contract, Jean-Jacques itu memperkenalkan konsep agama sipil yang merupakan kepercayaan moral yang bertujuan mendukung kehidupan bersama di dalam negara. Bagi Jean-Jacques, agama harus menjadi sesuatu yang memperkuat nilai-nilai moral masyarakat tanpa harus terikat pada ajaran-ajaran dogmatis yang sempit. Tapi di sisi lain, Jacques juga mengkritik agama tradisional yang cenderung eksklusif dan mengajarkan doktrin yang terpisah dari kepentingan masyarakat. Baginya, agama seharusnya bersifat sederhana dan fungsional, bukan sekedar ajaran teologis yang kaku. Nah, saudara-saudara, kita lihat dari sudut pandang beberapa filsuf ini, agama sering dilihat sebagai penghambat kemajuan karena dianggap mendorong ketundukan dan pasivitas, mengabaikan pemikiran kritis, serta mempromosikan moralitas yang lemah. Di sisi lain, seperti yang saya katakan di awal, gerakan liberalisme juga memberikan tekanan besar terhadap pentingnya doktrin yang benar. Liberalisme yang berkembang pesat sejak era pencerahan menekankan kebebasan individu dan dalam prosesnya mencoba menurunkan otoritas gereja dan doktrin-doktrin teologis. Alhasil, banyak gereja yang mulai melupakan ajaran-ajaran penting dan hanya fokus pada hal-hal praktis yang tampak lebih relevan dengan kehidupan modern. Sayangnya teman-teman, pengabaian terhadap doktrin ini memiliki konsekuensi yang besar, bahkan bisa saya katakan bersumbangsi pada kehancuran manusia itu sendiri. Karena ketika gereja mengabaikan pengajaran doktrinal yang benar, masyarakat kehilangan kompas moral dan etis yang kuat. Kita melihat efek dari hal ini dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam pernikahan, keluarga, hubungan sosial, yang seringkali menjadi kacau ketika nilai-nilai alkitabiah ditinggalkan. Liberalisme modern seringkali menekankan gereja untuk meninggalkan atau meminimalkan pengajaran doktrin yang mendalam. Tekanan ini muncul karena doktrin dianggap sebagai sesuatu yang terlalu kaku, eksklusif, dan gak relevan dengan kebutuhan praktis sehari-hari. Akibatnya, banyak gereja yang memilih untuk lebih fokus pada isu-isu sosial dan moral, seperti kebaikan, keadilan, toleransi, tanpa menyentuh aspek teologis yang mendalam. Namun teman-teman, pendekatan ini justru berbahaya. Gereja yang hanya mengajarkan hal-hal praktis seperti berbuat baik kepada sesama tanpa membekali jemaat dengan pengajaran teologis yang kokoh, itu membuat jemaat rentan terpengaruh oleh ideologi atau agama lain. Jika jemaat dihadapkan dengan tantangan intelektual atau spiritual dari dunia luar, mereka itu nggak akan memiliki landasan yang kuat untuk mempertahankan imannya. Karena selama di gereja, mereka hanya diajarkan untuk menjadi orang baik tanpa memahami alasan teologis di baliknya. Fenomena ini sangat jelas terlihat di banyak negara di Eropa yang dulunya menjadi pusat kekristenan, namun kini banyak gereja kosong, bahkan ditinggalkan. Hal ini terjadi bukan hanya karena modernisasi atau sekularisme, tapi juga karena kegagalan gereja dalam menanamkan doktrin yang benar dan mendalam kepada jemaatnya. Di Inggris misalnya, banyak gereja yang sekarang kosong atau beralih fungsi menjadi tempat umum seperti kafe, galeri seni, atau bahkan bar. Di beberapa kota, gereja bahkan dijual untuk diubah menjadi apartemen. Dan ini mencerminkan bagaimana gereja kehilangan signifikansinya di tengah masyarakat. Salah satu alasan utama dari fenomena ini adalah pendekatan yang diambil oleh beberapa gereja Anglikan yang lebih menekankan moralitas praktis dan isu-isu sosial, seperti lingkungan dan kemiskinan. Namun kurang mendalami doktrin-doktrin dasar iman Kristen seperti dosa, keselamatan, atau pentingnya Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Bahkan mungkin gak ada sama sekali. Di Belanda, tren serupa terjadi. Banyak gereja ditinggalkan, bahkan ada lebih dari 1.000 gereja yang ditutup sejak tahun 70-an. Sebagian besar gereja yang masih berfungsi memiliki jemaat yang sangat sedikit, seringkali berusia lanjut juga, dan generasi muda hampir sepenuhnya meninggalkan gereja. Contohnya ada Church of Saint Joseph di Arnhem, yang kini diubah menjadi pusat kebugaran. Dan fenomena ini terjadi karena di banyak gereja di Belanda, pengajaran teologis yang serius telah digantikan oleh pesan-pesan praktis seperti mencintai sesama dan keadilan sosial. Pesan-pesan ini teman-teman, meskipun penting, itu nggak memberikan landasan teologis yang kuat sehingga generasi muda tidak melihat signifikansi dari ajaran Kristen, apalagi narasi modern sekuler yang lebih menarik. Di Jerman, terutama di wilayah bekas Jerman Timur, banyak gereja ditinggalkan.
Wilayah ini dulunya sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Tapi setelah mengalami pengaruh sekularisasi dan penekanan teologi liberal, banyak jemaat yang mulai meninggalkan gereja. Salah satu alasannya adalah karena gereja-gereja tersebut gagal mengajarkan doktrin yang kuat kepada jemaat semenjak dini. Banyak gereja Protestan di Jerman hanya fokus pada nilai-nilai moral umum seperti solidaritas, keadilan, dan kemanusiaan, tapi meninggalkan aspek-aspek fundamental dari iman Kristen seperti keselamatan lewat Kristus atau doktrin tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Akibatnya, ketika jemaat diperhadapkan dengan pertanyaan eksistensial atau tantangan dari filsafat sekuler, mereka merasa gereja nggak menawarkan jawaban yang memadai. Ketika gereja gagal mengajarkan doktrin yang benar, jemaat nggak melihat signifikansi dari iman Kristen. Mereka mulai mempertanyakan, mengapa saya harus mengikuti ajaran Kristen jika semua agama pada dasarnya mengajarkan hal yang sama? Karena hanya diajarkan untuk berbuat baik, tanpa memahami dasar teologis mengapa kita melakukan hal tersebut. Dasarnya apa? Alasannya apa? Itu nggak ada kok. Jemaat mulai merasa kekristenan tidak berbeda dengan agama lain atau ideologi sekuler. Gereja yang hanya menekankan isu praktis dan sosial membuat jemaat menjadi rentan terhadap ajaran atau ideologi lain yang lebih terstruktur dan mendalam. Misalnya, ketika mereka dihadapkan dengan argumen dari ateisme, agnostisisme, atau agama lain seperti Islam, mereka nggak punya jawaban yang kuat karena nggak pernah diajarkan tentang doktrin, tentang keselamatan, tentang Kristus, tentang Tritunggal, bahkan tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus seperti apa. Ya, itu nggak diajarkan sama sekali. Jadi ketika gereja tidak serius menanamkan pengajaran doktrinal yang kokoh kepada jemaat, akibatnya jemaat kehilangan akar teologis dan menjadi mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran yang muncul di sekitar mereka, ibarat pohon tanpa akar, Pak. Mudah rubuh dia. Inilah yang menyebabkan banyak gereja di Eropa yang dulu menjadi pusat iman Kristen kini kosong atau ditinggalkan karena gereja gagal menunjukkan relevansi teologis dari ajaran mereka. Ajaran praktis tanpa dasar doktrinal yang benar gak akan bertahan lama. Pegang kata saya. Nah, teman-teman, mengapa penting kita memahami doktrin dengan baik dan benar? Karena doktrin bukan hanya teori, tapi penjelasan-penjelasan yang akan sangat mempengaruhi kehidupan praktis. Ketika kita salah dalam memahami siapa Allah, bagaimana kita berrelasi dengan Dia, dan apa tujuan kita di dunia ini, maka kehidupan praktis kita akan salah, akan rusak juga. Dan doktrin yang salah dapat menyebabkan cara hidup yang salah. Contohnya, gereja yang mengabaikan ajaran tentang dosa dan kekudusan akan sulit menegakkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari jemaatnya. Kalau kita nggak paham kejatuhan manusia dengan benar, kita akan cenderung membenarkan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah dan berujung pada kerusakan relasi, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di dalam masyarakat luas. Kalau kita nggak paham tentang bagaimana penebusan Kristus, kita nggak akan punya dasar kasih untuk melakukan kasih. Kalau kita nggak paham bagaimana pekerjaan Roh Kudus, kita akan kebanyakan ngeroh daripada kita berpikir berhikmat untuk melakukan hal-hal yang besar demi kemajuan atau kebaikan orang lain. Dan tentu, kemuliaan bagi Allah. Dan banyak lagi yang lain, ajaran-ajaran yang kalau dipahami dengan benar akan sangat amat memberikan kualitas yang bukan hanya benar, tapi juga berkualitas baik bagi hidup seorang Kristen. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita harus melihat kembali teologi yang kita anut. Khususnya saya dalam teologi reform, saya akan membahas tentang mengapa pemahaman yang benar tentang doktrin itu bisa membawa kemajuan, bukan hanya bagi gereja, tapi juga bagi negara. Dan teologi reform itu punya pandangan yang kuat tentang hal ini. Ajaran John Calvin dan para reformator itu menekankan bahwa pekerjaan adalah panggilan dari Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, gak hanya untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kemuliaan Allah. Ini yang terkenal sebagai Protestant work ethic, di mana orang percaya bahwa bekerja dengan baik adalah bentuk ibadah. Selain itu, ada juga mandat budaya dalam Alkitab yang mengajarkan manusia untuk menaklukkan bumi dan mengelolanya dengan bijaksana. Prinsip ini mendorong jemaat untuk bekerja keras, memperbaiki dunia, dan menggunakan semua potensi yang diberikan Tuhan demi kemuliaan namanya, nama Tuhan. Dan kemuliaan nama Tuhan berarti kesejahteraan bagi dunia, bagi semua orang. Max Weber dalam karyanya yang terkenal, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dia mengidentifikasi bahwa etos kerja Protestan, khususnya Reform, berperan penting dalam memajukan ekonomi negara-negara barat. Salah satu nilai kunci dari teologi Reform adalah doktrin anugerah umum dan panggilan hidup atau vocation, yang mengajarkan bahwa segala pekerjaan yang dilakukan dengan benar dan jujur adalah pelayanan kepada Tuhan. Nggak ada dikotomi antara pekerjaan rohani dan sekuler. Setiap orang
apapun profesinya, memiliki panggilan untuk bekerja dengan rajin dan mengelola sumber daya yang ada dengan tanggung jawab. Hal ini sangat bertentangan dengan filsafat kemalasan yang hanya menunggu Tuhan bertindak tanpa usaha manusia. Negara-negara seperti Belanda, Swiss, Skotlandia, dan Amerika Serikat di abad 16-18 adalah contoh nyata bagaimana etos kerja reform mendorong kemajuan ekonomi dan intelektual. Setelah reformasi, Belanda berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan ekonomi dunia. Kota-kota seperti Amsterdam dan Rotterdam menjadi pelabuhan internasional yang penting. Penerapan prinsip teologi reform seperti tanggung jawab pribadi, kesederhanaan, dan kerja keras membuat Belanda menjadi negara maju hari ini. Bahkan sementara di bawah ancaman dari kekuatan Eropa Katolik. Mereka itu nggak hanya mengembangkan ekonomi, tapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang seni, sains, dan filsafat. Swiss yang juga merupakan pusat reformasi di bawah kepemimpinan tokoh seperti Zwingli dan Calvin, itu memperlihatkan kepada kita bahwa bagaimana teologi reform mendorong negara menuju kemajuan ekonomi dan stabilitas politik. Pemerintahan yang berbasis pada keadilan sosial, integritas, dan keterbukaan dipengaruhi oleh ajaran Calvin tentang pemerintahan dan tanggung jawab sosial. Geneva itu menjadi kota model yang menarik banyak sarjana dan pemimpin untuk belajar. Skotlandia di bawah pengaruh John Knox dan Calvin mengalami kebangkitan besar dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Teologi reform di Skotlandia sangat menekankan pendidikan bagi semua orang, bukan hanya untuk orang elit. Akibatnya, pada abad 18, Skotlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di Eropa. Para Puritan yang berlayar ke Amerika membawa dengan mereka teologi reform yang menjadi dasar bagi pembentukan koloni-koloni yang produktif dan terorganisir. Prinsip-prinsip seperti kebebasan beragama, kerja keras, tanggung jawab menjadi landasan pembangunan Amerika sebagai negara yang maju dan inovatif. Pada abad 19, pengaruh teologi reform dapat dilihat dalam perkembangan sains, industri, dan politik di seluruh dunia. Tapi teman-teman, sementara teologi reform berakar pada doktrin yang mendalam dan komitmen terhadap manat budaya, seperti yang saya jelaskan, muncul teori karismatik yang seringkali menekankan pengalaman pribadi dan manifestasi spiritual yang ekstrim, yang gak selalu terkait dengan pengembangan intelektual, etika, ataupun kemajuan sosial, bahkan mungkin mematikan itu. Di banyak gereja karismatik, ada penekanan yang sangat besar pada pengalaman spiritual pribadi, seperti berbicara dalam bahasa roh, mujizat, dan kesaksian pribadi tentang keberhasilan material atau kesembuhan. Seringkali aspek-aspek ini ditekankan tanpa landasan doktrin yang kuat yang dapat menghasilkan spiritualitas yang dangkal. Jemaat lebih diarahkan untuk mencari pengalaman emosional ketimbang memahami panggilan mereka dalam mengelola dunia dan bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan jujur, dan sebagainya. Teologi karismatik cenderung terlalu menekankan teologi kemakmuran yang berfokus pada janji kekayaan dan kesuksesan kesehatan sebagai tanda berkat Tuhan. Akibatnya, ada banyak gereja yang mengabaikan tanggung jawab sosial, pendidikan, atau pengembangan kebudayaan karena mengutamakan kekayaan material. Sayangnya, pendekatan ini seringkali menghasilkan jemaat yang bergantung pada mujizat atau berkat instan, mengurangi niat semangat untuk bekerja keras atau mengembangkan masyarakat. Hal seperti ini kalau masuk dalam gereja dan dibiarkan, itu akan menyebabkan degradasi moral dan sosial dalam jangka yang panjang. Maka teman-teman, sebenarnya kalau saya mau katakan ya, teologi reform menawarkan lebih dari sekedar pengalaman spiritual. Ini adalah kerangka kerja yang holistik, yang menyatukan iman dan kehidupan praktis. Dengan menekankan etos kerja, tanggung jawab sosial, dan integritas pribadi, teologi reform tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga bagaimana berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara. Sebaliknya, teologi yang terlalu menekankan pengalaman pribadi tanpa landasan doktrinal yang kuat, atau terlalu mengaburkan batas antara kebenaran dan pluralisme religius, cenderung merusak fondasi spiritual dan sosial masyarakat. Negara-negara yang maju seringkali memiliki akar teologi yang kuat, seperti yang kita lihat dalam sejarah reformasi itu sendiri. Kita harus belajar dari sejarah ini dan menerapkan prinsip-prinsip reform dalam kehidupan kita hari ini, agar gereja dapat kembali menjadi pusat kemajuan spiritual dan sosial. Teman-teman percaya, teman-teman, pusat peradaban dunia bukan di kantor presiden, bukan di istana raja, bukan, tapi di dalam gereja. Itulah pusat peradaban dunia. Dunia harus beradab dan menghasilkan kesejahteraan, bukan mengejar kesejahteraan tanpa adab. Kalau nggak ada adab, hancurlah negara ini. Dan kalian mau tanya siapa manusia paling beradab di dunia ini yang pernah hidup dan masih hidup sampai hari ini? Hanya Kristus. Dan dari mana Kristus dipelajari? Dari dalam gereja. Kalau gereja nggak mengajarkan Kristus, nggak akan ada manusia beradab di dunia ini, teman-teman. Teman-teman, kesimpulannya ya, ketika gereja beres dalam memahami doktrin yang benar,
dalam mengajarkan ajaran-ajaran penting tentang Kristus, tentang Allah Tritunggal, tentang keselamatan dan sebagainya. Bukan hanya akan membawa kehidupan jemaat itu bahagia di dalam Kristus ya, tapi negara juga akan maju. Teologi yang baik bukanlah penghalang bagi kemajuan, melainkan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itulah sebabnya sangat penting bagi gereja untuk terus memperdalam pemahaman doktrin, agar kehidupan sehari-hari kita dan bangsa kita terus berkembang ke arah yang lebih baik. Kita bersyukur sekarang sudah ada Presiden Prabowo yang luar biasa bekerja, baru 10 hari sudah ada puluhan orang yang tertangkap dengan korupsinya. Kita jangan hanya mengandalkan pemerintah, gereja harus berpikir bagaimana memajukan bangsa, terutama apa produk gereja, jemaatnya. Bagaimana jemaat ini bisa menjadi berkat di luar gereja, harus diajar baik-baik di dalam gereja tentang bagaimana menjadi seperti Kristus, be like Christ, memahami firman Tuhan dan bisa melakukannya, menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Ya, sekian video saya. Tuhan memberkati.